Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kerap kali kami menghadapi situasi yang stagnan, situasi yang stuck. Bantu kami untuk bisa melewati masa-masa berat itu. Sehingga Roh Kudus-Mu membantu kami untuk melewati masa-masa yang sulit itu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Daud sekali lagi menghadapi tragedi yang hampir sulit dipecahkan. Anaknya sendiri yang memberontak. Dan kemudian anak itu mati ditombak oleh panglima perangnya Yoab. Dan Daud sebagai bapak tentu sedih. Meskipun anaknya memberontak, tapi tetap anak. Lalu Daud menangis terseduh-seduh di akhir hidupnya. Gambaran Daud di akhir hidupnya yang penuh tragedi ini, saya kira perlu menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita mau apa dengan keluarga kita? Kita mau apa dengan hidup kita? Apakah kita mau di akhir hidup kita penuh kebahagiaan, penuh ketentraman, penuh kedamaian? Maka mari kita bangun sekarang ini saat ini juga, untuk menjalin keterbukaan, dialog, komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Belajar terbuka, belajar membuka diri, belajar mengampuni, belajar memaafkan, dan belajar rendah hati terlebih. Dan itulah yang terjadi dengan bacaan Injil hari ini ketika seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia mengalami stuck juga, tapi dia tersungkur di depan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Meskipun semua orang tidak berkenan dengan kehadiran si wanita ini, tetapi wanita ini tersungkur di depan Yesus. Juga dengan Yairus yang didatangi Yesus ketika anaknya sudah mati. Lalu Yesus mengatakan, talitakum, bangunlah. Saudara, kita menghadapi situasi-situasi kehidupan yang seringkali stuck, yang sekali tertutup, seringkali apa. Disitulah kita diajak untuk, saya duga pelajaran dari wanita yang 12 tahun menderita pendarahan ini. Anda bisa bayangkan pendarahan yang hampir tidak mungkin, dokter pada waktu itu tidak mungkin. Tetapi dia ada satu hal, kekuatan kita yang harus kita sadari, tersungkur di depan Tuhan. Di depan orang saja kita bisa merunduk, apalagi di depan Tuhan sendiri. Beberapa hari yang lalu saya melihat podcast tentang tradisi keluarga Cina, di mana anak-anak, cucu dan menantu dan semua cicitnya duduk tersujud dan menyembah kepada orang tua mereka yang sudah renta. Saya bertanya, keluarga-keluarga manusia saja bisa tertunduk menyembah, apalagi kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, kita belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk tersungkur, belajar untuk menyatakan bahwa kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Tidak ada dalam kepala kita yang benar sekalipun. Dan seandainya benar pun, ada kebenaran-kebenaran lain di sekitar kita. Kita tidak boleh mengklaim bahwa kebenaran itu hanya ada pada kita. Karena itu maka mari saudaraku terkasih, kita belajar dari Daud supaya jangan sampai keluarga kita menjadi keluarga yang hancur, yang berantakan. Tragedi keluarga Daud di akhir hidupnya adalah pelajaran berharga di mata kita. Dan supaya kita tidak mengalami seperti itu, maka kita belajar untuk rendah hati, untuk bisa mendengarkan. Untuk rendah hati, untuk bersikap terbuka dan membuka diri bagi orang lain. Kepada siapapun, entah Anda sebagai bapak, ibu keluarga, saya juga sebagai pastor, belajar mendengarkan orang lain. Semoga pelajaran Daud menjadi pelajaran kita semua. Semoga Yairus yang tersungkur di depan Yesus dan wanita yang tersungkur di depan Yesus menjadi sikap kita, karena kita tidak mampu. Seringkali kita merasa stuck itu tadi. Kita merasa putus asa, kita sudah berdoa, kita sudah novena, kita sudah
pergi kemana-mana. Kita sudah minta doa kepada para pastor. Kita sudah berdoa rosari berkali-kali, bangun jam berapa. Tetapi ternyata sepertinya tidak ada buahnya. Sebetulnya bukan tidak ada buahnya, tetapi kita kurang tersungkur mungkin. Kita kurang tersungkur di depan Tuhan. Bahwa bukan kita yang mengontrol hidup ini, tetapi Yesus, tapi Allah. Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Mari saudaraku, semoga Anda dan saya berani tersungkur di depan Yesus. Berani menyatakan diri bahwa Yesuslah Alfa dan Omega, Raja segala Raja, awal dan akhir. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan